Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan, NPM 1922211027. Program studi Pendidikan Ekonomi. Mata kuliah belajar pembelajaran dosen pengampu Aldila Septiana MPD. Baik, di sini saya akan membahas tentang peran guru dalam proses belajar mengajar. Peranan guru sangat penting dalam proses pembelajaran serta memajukan dunia pendidikan. Kualitas peserta didik dalam dunia pendidikan sangatlah bergantung pada mutu seorang guru. Guru tidak hanya tampil lagi sebagai pengajar seperti fungsinya yang menonjol selama ini, melainkan beralih sebagai pelatih dan manajer belajar, learning manager, di mana sebagai pelatih, seorang guru akan berperan mendorong siswanya untuk menguasai alat belajar, memotivasi siswa untuk bekerja keras dan mencapai prestasi setinggi-tingginya. Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa peran seorang guru sangatlah signifikan dalam proses belajar mengajar. Peran guru dalam proses belajar mengajar meliputi banyak hal seperti sebagai mengajar, manajer kelas, supervisor, motivator, konselor, eksplorator, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu guru sebagai demonstrator. Melalui peranannya sebagai demonstrator, ekstur, atau pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya, serta senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya, karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Guru sebagai pengelola kelas. Mengajar dengan sukses berarti harus ada keterlibatan siswa yang aktif untuk belajar. Keduanya berjalan seiring, tidak ada yang mendahului antara mengajar dan belajar, karena masing-masing memiliki peran yang memberikan pengaruh satu dengan yang lainnya. Keberhasilan atau kesuksesan seorang guru dalam mengajar ditentukan oleh aktivitas siswa dalam belajar. Demikian juga keberhasilan seorang siswa dalam belajar ditentukan pula oleh peran guru dalam mengajar. Jadi, kesuksesan seorang guru dalam mengajar dan kesuksesan seorang siswa dalam belajar itu memiliki peran yang memberikan pengaruh satu sama lain. Selanjutnya yaitu guru sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang kiranya berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik yang berupa narasumber, buku teks, majalah, ataupun surat kabar. Guru sebagai evaluator. Dalam dunia pendidikan, setiap jenis pendidikan atau bentuk pendidikan pada waktu tertentu selama satu periode pendidikan akan diadakan evaluasi. Artinya, pada hal-hal tertentu selama satu periode pendidikan seseorang selalu mengadakan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai, baik oleh pihak terdidik maupun oleh pendidik. Maksudnya, guru sebagai evaluator ini dalam satu periode selama masa proses belajar pembelajaran, di situ akan ditentukan untuk mengadakan evaluasi terhadap proses belajar pembelajaran yang sudah dicapai untuk memperbaiki hal-hal yang kurang efektif dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Peran guru sebagai pembimbing menurut para ahli. Yang pertama menurut H.M. Surya,
Bimbingan dianggap sebagai suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dalam pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman, penerimaan, pengembangan dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan optimal dan penyesuaian diri dalam lingkungan. Sedangkan menurut Sanjaya menjelaskan bahwa proses pembimbing adalah proses memberikan bantuan kepada siswa. Dengan demikian, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah siswa itu sendiri. Beberapa hal yang harus diperhatikan guru sebagai pembimbing yang baik. Ini seorang guru dapat dikatakan seorang pembimbing yang baik itu ketika sudah melakukan atau menerapkan hal-hal di bawah ini. Yang pertama yaitu guru harus paham tentang anak yang sedang dibimbingnya. Yang kedua, guru harus memahami dan terampil dalam merencanakan. Yang ketiga, yaitu guru perlu mampu merencanakan dan mengimplementasikan proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara penuh. Jadi ketiga pokok tersebut dapat mengantarkan pada seorang guru untuk dikatakan pembimbing yang baik. Selanjutnya yaitu peran guru sebagai tenaga profesional. Guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran yang berperan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Guru yang berkedudukan sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan perwujudan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005. Profesi guru dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, yaitu yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang ketiga yaitu kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Yang kelima yaitu memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas profesionalan. Yang keenam yaitu memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang ketujuh yaitu memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Yang nomor 8, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Sedangkan yang terakhir yaitu memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Jadi, kesimpulan dari materi di atas yaitu proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Karena proses belajar mengajar mengandung serangkaian perbuatan pendidik atau guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan siswa itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar mengajar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada pemahaman yang kurang tepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.